Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hari ini 27 Mei 2021 dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Lonjo Boko, Desa Parangloi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya ingin membagi pesan-pesan kebaikan. Kali ini ma'asyiral muslimin mengenai taubatnya seorang sopir. Kisah dimulai. Mari kita mulai. Seorang hamba Allah yang tak mau disebutkan namanya sebagai berikut. Waktu itu ketika saya berangkat dari Qum menuju Teheran dengan bus, jalan dari Qum ke Teheran belum beraspal. Kira-kira di sekitar pegunungan Hasan Abad, si supir menghentikan busnya dan meminta izin kepada para penumpang untuk berhenti di pinggir jalan guna melakukan salat 2 rakaat dengan cepat dan kembali meneruskan perjalanan. Apapun yang kami katakan padanya bahwa saat itu bukan waktu salat, dia terus memaksa. Akhirnya semua penumpang mengizinkannya dan dia segera mengerjakan salat serta kembali cepat ke bus. Jadi ma'asyiral muslimin, si sopir ini bukan waktu salat dia pergi minta izin salat, tapi dia cepat kembali. Nah, ketika kembali itulah dan duduk di belakang setir, saya dan kebanyakan penumpang ingin tahu alasannya mengerjakan salat di tempat itu. Salat apa yang dilakukannya di waktu sebelum zuhur itu? Juga mengapa dia memaksa untuk mengerjakannya di tempat itu? Saya berkata, Pak sopir, bisakah Anda katakan salat apa yang Anda lakukan di tempat itu? Kenapa tempat itu yang Anda pilih untuk mengerjakan salat? Nah, itu jadi ma'asyiral muslimin. Kita tanya ini sopir, kenapa dia minta sholat di situ? Dia berkata, di tempat inilah Allah membangunkan saya dari tidur lalai. Setiap kali melintas di tempat ini, sebagai bentuk terima kasih atas nikmat yang diberikannya, saya membiasakan diri mengerjakan salat syukur 2 rakaat. Saya bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Anda dari tidur lalai itu? Awalnya dia enggan menceritakan masalah ini, tetapi kemudian dia bersedia ketika semua penumpang memaksanya. Apalagi ketika saya berkata kepadanya, siapa tahu peristiwa yang Anda alami dapat menyadarkan orang lain. Ma'asyiral muslimin. Lalu dia berkata, si sopir ini, beberapa tahun silam saya lalai akan Allah dan selalu meresahkan orang lain. Tiada yang dapat mengingatkan saya kepada Allah sampai suatu hari. Secara kebetulan saya lewat di tempat ini mengendarai mobil pribadi, jadi belum bawa penumpang kayak sekarang. Ketika sampai ke tempat itu, saya merasa sakit perut. Saya parkir mobil di pinggir jalan dan buang air kecil di samping perkebunan tempat para petani mengumpulkan gandumnya. Nah, tiba-tiba saya melihat seekor serangga besar di atas tanah dan mengambil sisa biji gandum yang terjatuh di sana dengan giginya serta meletakkannya di bebatuan di sekitar gunung itu. Saya berpikir, apa hubungannya serangga ini dengan gandum? Bukankah ia pemakan daging? Pasti ia melakukan hal itu untuk keperluan lain. Saya berkata, aku harus mengikutinya. Dengan cepat saya mengikutinya dari belakang. Di sana saya melihat di antara bebatuan ada seekor burung yang mati dan meninggalkan 2 burung kecil yang baru menetas. Keduanya masih hidup. Ketika kedua anak burung mendengar suara serangga itu, mereka langsung membuka mulut dan serangga itu melemparkan biji-biji gandum ke mulut mereka kemudian pergi. Tak lama setelah itu, serangga yang
sama datang kembali sambil melakukan tindakan seperti semula. Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata serangga ini terbang untuk membawakan biji gandum kepada 2 ekor anak burung yang baru menetas karena ibunya sudah mati di situ. Sedang serangga itu tak henti-hentinya memberi makan kepada kedua anak burung yang baru menetas itu sampai kenyang. Jadi si sopir menunggui kejadian itu. Semua itu adalah teguran kekasih saya Allah kepada saya. Dan inilah yang membangunkan saya dari kelalaian. Saat itu saya meneteskan air mata sambil menangis dan berteriak. Saya pukul kepala saya, mengapa sampai sejauh ini aku lalai kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah memerintahkan seekor lebah untuk menjaga kehidupan anak-anak burung ini. Butalah mata yang tidak melihatmu, dan buruklah keadaan orang-orang yang hatinya tidak terdapat kecintaan kepadamu. Saya jadikan diri saya sebagai lawan bicara. Perlahan saya katakan hal itu sambil meneteskan air mata, kata si sopir. Mari kita dengar syairnya untuk kisah ini. Wahai poros seluruh alam imkan, wahai intisari alam kaun dan makan, engkaulah adalah mutiara nasut, matahari manifestasi lahut. Segala manusia terjerat cinta jasmani, niscaya dia tenggelam dalam sumur alam jasad. Mereka yang sibuk membina jasad akan merasa cukup dengan tembikar dalam Aden. 100 palak bertumpu padamu, hai Yusuf Misri. Berteriaklah dari dalam sumur ketika menjadi pemimpin Mesir. Jadilah engkau sebagai Sultan Suhud. 2 hari kau katakan, alastu bala, sekarang kau tertidur di atas tilam. La, selagi manusia jauh dari makrifah akal, niscaya tertipu oleh keindahan alam. Jangan kau lupakan tempat asalmu. Kau selalu senang dengan perbuatan lahwun walaib. Tiada air mata menetes, tiada pula wajah pucat. Hati-hatilah, sepertinya kau tidak berpenyakit. Lihatlah siapa dirimu barang sejenak. Kepada siapakah kau tambatkan hatimu? Menyingkirlah dari orang-orang yang tak sadar diri. Bergegaslah mengenal alam akhirat. Nah, itu sajaknya ma'asyiral muslimin. Kata si sopir, setelah itu saya menengadahkan tangan ke langit sambil berkata, duhai kekasihku, Tuhanku yang maha kasih, ampuni aku dan maafkanlah masa laluku. Engkau telah berbuat baik kepadaku di masa lalu dengan memberiku segalanya. Engkau telah berbuat baik padaku dengan menyelamatkanku dari segala penderitaan. Dan sejak saat ini, janganlah kau pisahkan aku darimu. Ya Allah, engkaulah kenikmatan dan surgaku, dunia dan akhiratku. Ya Allah, Tuhan yang maha kasih. Akhirnya kata si sopir, sejak saat itu di samping anak burung serta gerakan serangga itu, saya benar-benar merasakan keberadaan Tuhan di sana. Sesaat saya duduk di sana dan menangis, kemudian bersujud dan meneteskan air mata. Saya memohon ampun kepada kekasih baruku, yakni Tuhan yang maha kasih, dan bertaubat kepadanya. Hati saya kemudian menjadi terang. Barulah saya mengerti sekarang. Saya telah menyadari kelalaian itu. Dan untuk dapat dekat dengan Tuhan, saya harus melakukan aktivitas dan menyingkap semua hijab nurani, cahaya, dan sulmani kegelapan. Saya harus terbang menuju kesempurnaan spiritual. Karena itu, untuk mensyukuri nikmat nan besar ini, saya mengerjakan salat syukur 2 rakaat setiap kali saya melintas di tempat ini. Saya harus mengerjakan salat syukur 2 rakaat dan berterima kasih kepada Tuhan saya. Mari kita lanjutkan syairnya. Sebelum kita tutup. Ya Allah, tiadalah berdiri di depan pintumu seorang pendosa.
Duduk letih dengan keadaan tak menentu. Dia datang ke keharibaanmu dengan mata menangis. Tertunduk kepala si peminta yang tak punya pelindung. Kasihanilah hamba yang bersedih dan merintih ini. Pandanglah dia dengan kasih sayang. Ilahi, aku malu karena dosaku. Engkau tahu jerit terintih hatiku. Telah kubaca hadis akrimil daifmu. Akulah, ya Allah, tamu yang datang ke haribaanmu. Aku tenggelam dalam syahwat dan dosa. Diriku bak biji gandum dalam lautan rahmatmu. Wallahu alam bisawab. Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokor menyampaikan. Semoga memberi manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.